Nama saya Pak Muhammad Noh, dipanggil Pak Ano. Untuk sekarang kita lagi untuk pekerjaan dari proyek Ciasem sama Condet sama Green Garden. 3 proyek yang kita harus fokus, itu kan. Selain itu kita bahas masalah untuk pekerjaannya kan selalu tantangan terus gitu kan. Nama saya Pak Muhammad Noh, dipanggil Pak Ano, gitu kan. Pak Ano ikut Paris kita kurang lebih 10 tahunan lah ya. Ikut Paris dari awal sih, waktu belum ya, mungkin sama Pandang lah, satu perjuangan gitu kan ya, Pandang. Kalau saya sih pribadi sih mandor lah, mandor lapangan gitu kan, mandor lapangan. Oh, kalau cerita kenal sama Paris sih panjang ya, soalnya nggak bakalan bisa selesai 1 jam 2 jam gitu kan perjuangannya gitu kan. Perjuangan saya itu kan dari nol, dari bukan langsung kita langsung jadi mandor, enggak, kita posisi di awal gitu kan, mulai perjuangan jadi tukang itu kan, untuk pekerjaan segala macam kita pegang gitu kan. Ya akhirnya kita dipercaya gitu kan, kamu mampu nggak, saya kasih proyek gitu kan dari awal-awal. Tapi sebelum itu kita masih di luar proyek Paris. Habis itu lama, ada 2 tahun kita ketemu dari awal sama Pak Singgi. Nah sedangkan Paris kan kita perlu tenaga dari dulu itu kan. Habis itu ada perkenalan Pak Singgi sama almarhum, kita kontak-kontak gitu kan. Nomor saya tiba-tiba kan Paris telepon gitu kan. Itu lagi di mana Pak Ano? Lagi di proyek Pak, bisa ketemu saya di Jakarta ntar di rumah. Saya lagi ada kerjaan sebenarnya, ya bisa ketemu. Ya akhirnya kita bahas masalah untuk pekerjaan di proyek gitu kan. Ya akhirnya sampai sekarang gitu kan, kita masih dipercaya gitu kan. Itu aja sih. Wah, keren sih, lama. Terus kalau boleh tahu Pak, kan Bapak lumayan lama nih Pak, 10 tahun gitu ya, luar biasa sih. Iya. Dedikasinya. Terus Kalau kita bertahan, yang penting kan kita satu kenyamanan kan, satu kenyamanan, kedua jangan sampai ada permasalahan. Kalau untuk kerja sebentar atau lama itu kan kenyamanan. Kalau kita nggak nyaman nggak bakalan bisa kerja lama, itu kan. Yang penting kan enak lah gitu kan. Semua enak berarti kan ke bawahnya juga enak gitu kan. Kalaupun atasnya nggak enak ya mungkin anak-anak juga udah nggak ikut gitu kan. Berarti kan kita masih ikut Paris tuh enak gitu kan. enaknya itu seperti apa Pak? Misal, Ya enaknya kan kita gak satu, untuk keuangannya lancar. Walaupun kita mau nyari yang gede, kalau untuk saya pribadi walaupun kita kecil tapi kan kita nggak ada berhentinya proyek gitu kan, nyari terus kerja gitu kan. Jadi di situ walaupun nyari yang gede, ada 2 bulan berhenti lagi, buat apa juga kan. Tenaga juga perlu duit juga ini sebenarnya, perlu kelancaran, semua juga kelancaran sih, itu yang dicari. Gitu. kalau ini Pak masih ingat gak ya Bapak, kayak sejak pertama sama Kak itu ngerjain proyek apa gitu, terus sampai sekarang
ngerjain baju apa terus A B C gitu masih ingat Kak dari dulu sampai sekarang. Ya kalau untuk saya pribadi, untuk pekerjaan dari dulu juga ya kesannya sih sekarang agak lumayan nggak berat gitu kan. Kalau dulu kita tangani gitu kan, semua pasangan keramik, apa marmer, apa bagian pelambing gitu kan, semua itu dipegang, kita tangani. Jadi udah tahu lah Pak Aris, sudah tahu sifatnya, saya juga udah tahu semua gitu kan. Karakter orang tuh kan beda-beda. Iya. Yang penting kan untuk pekerjaan jangan sampai pekerjaan kita kecewa, itu aja sih. Owner juga suka, bos juga lebih suka, itu aja sih. Ya kalau untuk saya pribadi sih dari dulu juga ya bekerja keras lah gitu kan. Walaupun kita nggak cuman mandorin, enggak gitu kan, kita kan sambil kita ngasih tahu arahan-arahan itu harus begini pekerjaannya gitu kan, kita biar tahu semua, biar kamu juga bisa kerja gitu kan. Jadi nggak cuman oh nyuruh itu, nyuruh ini, enggak. Jadi kan kita juga harus benar-benar tahu, anak-anak juga tahu gitu kan, kedisiplinan semua pekerjaan gitu. Itu aja sih yang kita kasih anak-anak gitu kan. Ya kalau dari dulu, dari proyek dari nol, dari lavender dulu gitu kan, itu kan dari awal gitu kan. Lavender itu yang gimana Pak? Ya, Lavender yang gimana? yang di lavender di Tangerang, tapi belum masuk sih dulu. Yang dulu sih udah, itu belum ada ini. Oh belum ada gua, masih di garasi rumahnya Kak Ri. Iya masih di situ. Rumah bapaknya. Jadi apa sih, pulau air ya Pak? Iya, dulu masih di situ. Ini juga kantor ini kan awal-awal saya yang bikin. Wah, Saya mau bangun pano katanya, kecil-kecilan di berarti sini. setelah lavender atau Pak? Ini sesudah lavender. Oh, gua berarti. Iya. Dari lavender dulu itu kan. Ya pokoknya kesannya lumayan lah gitu kan kalau saya pribadi. Itu aja sih yang untuk di lavender. Kalau saya sih satu itu kan di lavender kan. Habis dari lavender tuh tekan magnolia itu kan. Untuk pekerjaan dari magnolia pindah lagi ke serengseng. Gitu. Nah habis dari serengseng kita ke Grand Garden untuk pekerjaan Grand Garden itu kan. Nah habis dari Grand Garden itu soalnya kan kurang lebih bangunan minimal 2 tahun gitu kan. Satu proyek itu 2 tahun. Itu terakhir dari Grand Garden. Pertama kali sih lavender gitu kan. Kedua di daerah Serengseng gitu kan. Ketiga dari apa tuh, Lipingwood tuh Tangerang ya, Jingga itu kan. Oh rumah Jingga yang atapnya Iya. lucu kembar. Iya. Gitu. Itu baru pindah terakhir ke Grand Garden, itu aja sih. Baru sampai sekarang itu kan. Berarti setelah Jingga Grand Garden, Grand Garden, terus setelah Grand Garden baru ke Peak gitu kan. Itu aja sih. oh PIK yang sekarang masih berlangsung ya Pak? Ya itu PIK Pandang. Kalau saya kan dari katamarannya. Oh, Itu kan ada 2 di Peak gitu kan. oh ada 2 Ada 2. Oh, Kalau PIK kan Pandang. Kalau kita di bagian di patung apa tuh? Peak
katamarannya aja, perumahan katamaran itu aja. Kalau saat ini kita fokus mungkin kalau fokusnya sih di Ciasem, proyek Ciasem. Satu Ciasem, kedua proyek Cibulan, KP, ketiga Condet, gitu kan. Ya kalau fokus semua juga fokus. Itu kalau dalam waktu bersamaan pegang 3 proyek itu gimana Pak? Lancar Pak? Ada kendala atau apa gitu? Ya kalau kendala sih banyak ya. Kalau kendala tuh banyak gitu kan. Cuman kita kan yang penting kan kita koordinasi aja. Itu kan kendala juga bukan dari sisi kantor, dari sisi apa. Ini kan bersangkutan sama owner juga. Kalau masalah kendala, baru kita bahas koordinasi semua tim, baru kita selesaikan ke lapangan, itu aja. Wah, terus kalau wah luar biasa sih Pak. Mungkin nanti suaranya boleh lebih kerasin lagi. Kenapa tuh? Ini Pak, kan Bapak udah sekian proyek terus sampai 10 tahun gitu kan Pak kerja bareng Pak Ari. Nah itu ada nggak sih Pak Bapak proyek yang menurut Bapak paling berkesan gitu Pak? Entah itu dari orang-orangnya, entah itu dari tingkat kesulitannya atau dari apanya gitu. Ya kalau berkesan gitu Pak. kalau kesan sih semua juga kesan sih. Itu kan. Kita kan bawa happy aja lah gitu kan, itu mah masalah itu mah udah biasa lah gitu kan. Yang penting kan dibawa happy untuk pekerjaan, walaupun apapun sesulit itu kita yang penting kan mau berusaha aja, itu kan. Itu jangan sampai kalau kita terlalu emosi juga nggak bakalan beres kalau proyek. Ya bawa happy aja lah, itu kan. Kalau kemarin tuh ada lucu sih Pak Edi ya, Pak Edi itu cerita kalau ternyata dulu pas bikin bangunan gua, pas mau bikin atap tumpang sarinya itu ternyata Karis gak ada gambar. Gitu-gitu. Terus yang Pak ini juga di workshop juga, dan ternyata kayak hal-hal yang kayak gitu Bapak pernah mengalami gak Pak? Mungkin apa gitu? Oh, kalau itu solusinya itu kan bagian di lapangan itu kan. Kalau kayak gitu bagusnya gimana gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga di lapangan itu yang penting bisa ngatasi di lapangan aja. Kalau kita desain sama gambar itu kan kadang-kadang selisih juga gitu kan. Tapi bagusnya gimana ya mungkin kan bisa yang dipakai orang lapangan juga gitu kan. Itu aja sih. Kalau proyek yang paling menantang itu menurut Bapak apa Pak? Ya paling tantangan sekarang Ciasem. Itu paling tantangan. Itu tantangan, serba sulit. Oh, gimana Pak? Itu boleh diceritain nggak Pak? Ya pokoknya itu panjang ya, soalnya harus benar-benar kita sesuai gambar gitu kan. Sedangkan kan agak lumayan sulit gitu kan untuk bikinannya, untuk kita untuk persiapan bahan-bahannya juga agak sulit gitu kan. Soalnya kan lumayan serba apa ya, ada pokoknya lah agak sulit itu Ciasem itu kan. Berarti, itu bangunannya yang seperti apa Pak? Yang di Ciasem itu Pak? Kalau bangunannya ya minimalis sih, natural gitu kan. Lengkung atau gimana? Ya Ciri khasnya, Pak? ada lengkungnya gitu kan. Terus ada variasi beton di daerah depannya, tampak depannya gitu kan. Ada urat kayunya juga gitu kan. Pokoknya itu lumayan tantangan lah untuk Ciasem. Kalau dari segi teamworknya, kerja timnya gitu gimana Pak? Lancar? Kalau untuk sipilnya lancar, itu kan tergantung kita kepala. Kalau untuk sipil itu, kalau itu sipil ngikut. Kalau kepalanya nggak bisa ngatur, nggak bisa kerja ya sama aja. Itu kan. Oh iya, kan kalau Bapak ini kan Pak,
koordinasinya sama kepala mandor sama I- mandor-mandor gitu kan Pak? Iya. Nah berarti itu gimana Bapak dalam berkoordinir dengan mandor-mandor yang banyak gitu Pak? Ada kesulitan koordinasi atau mungkin apa seru semuanya pada lancar kayak gitu atau gimana Pak? Ya mungkin kalau untuk lapangan kan kita sebelum turun gambar itu kan harus ke mandor dulu. Dari desain itu kan, oh ini harus begini, itu kan. Baru kita koordinasi lagi, kita bahas lagi, itu kan. Ini udah deal apa belum gambarnya, baru kita turun ke lapangan, baru kita dieksekusi, itu aja. Kalau saya pribadi untuk menantang untuk pekerjaan tantangan itu nggak sesimpel. Kalau biasa kan sesimpel gitu kan, pekerjaan yang lain chat udah gitu kan. Jadi nggak ada tantangan apapun gitu kan. Kalau di Paris ini kan selalu pekerjaan kan tantangan terus gitu kan. Cari-carinya tuh agak lumayan susah gitu. Tantangannya itu gimana Pak maksudnya? Ya tantangan untuk pekerjaan. Apa itu Pak? Boleh didetailkan? Ya untuk pekerjaan ini harus begini, maunya begini. Nah, begininya itu gimana Pak? Apa lengkung apakah? Ya, gimana gitu? ya kayak bikin buletannya gitu kan, kayak trapnya untuk tangga, kayak variasi tampak depan harus begitu. Untuk taman atas gitu kan. Ya kayak begitu aja sih tantangannya gitu kan. Berarti yang Bapak lihat setiap proyek Kak Rizky selalu menantang? Ya selalu tantangan gitu kan. Karena Jadi selalu ada yang baru atau karena apa Pak? ya pokoknya selalu bikin rumah itu kan lain lagi, nggak sama itu kan, selalu beda-beda gitu kan, nggak satu tipe gitu kan. Kalau bangunan itu kan beda lagi, itu aja sih kalau Paris, semua juga nggak sama. Ya kalau mengenal Paris ya orangnya baik kok, kalau menurut saya sih baik, biasa-biasa aja, tergantung kok. Kalau kemarin kan kita cerita-cerita gitu ada yang Pak Ari itu idenya keluar terus gimana gitu kayak ya unik-unik lah gitu. Kalau Bapak sendiri mengenal Kak Ari itu sosok seperti apa gitu? Ya kalau Paris kan itu kalau menurut saya pribadi itu kan beda gitu kan, apalagi kan desain sama itu kan udah nyatu gitu kan, udah tahu semua lah kalau Paris itu kan. Apanya Pak? Ya itu kan desain sama itu kan, desain juga itu semua, nggak cuma desain gitu kan kalau Paris gitu kan, jadi semua dipegang semua gitu kan kalau Paris gitu kan. Apa itu Pak? Yang semua Ya untuk pekerjaan kan di handle semua gitu kan. Kayak untuk pekerjaan semua desain gambar mau apa itu kan Paris. Iya. Terus apa lagi Pak? Ya pokoknya sampai ke lapangan juga dia semua. Desain gambar, Hmm. plumbing. Ya pokoknya semuanya aja, plumbing kayak semua untuk Disebutin nggak Pak? Kan kita bukan dari orang lapangan gitu kan, Iya. pengen tahu juga gitu Pak. ya desain untuk pekerjaan walaupun kita di posisi besi ya kayak di proyek itu kan besi semua itu kan Paris juga yang mutusin. Jadi nggak bisa mutusin desainnya oh ini ya nggak bisa, kecuali kan Paris yang mutusin gitu. Kalau Paris sih simpel ya, kalau kita koordinasi ya udah kayak teman aja. Oh enggak, ini saya juga sama gitu kan, jadi anggapnya udah anggap saudara lah gitu kan. Oh ini enggak saya tuh enggak pandang itu, tapi anggap aja gitu kan. Ini harus begini Pak Ano, ya udah kita ikutin aturannya seperti ini ya kita ikut. Itu aja sih aturannya, yang penting kan aturan gitu. Satu kedisiplinan itu aja kayak gitu. Kalau untuk saya pribadi sih itu
belum sampai ke situ sih, belum ya. Jadi semua proyek itu belum pernah sih kayak begitu, gotong royong segala macam gitu kan. Tapi kan kita kan beda-beda. Kalau versi Bapak gimana? Versi saya kan beda-beda gitu kan. Kita kan di lapangan tuh kan kita 2 hari asem, jadi nggak fokus 1 hari. Kalau Pandang kan fokus Oh, di iya. satu proyek. Kalau saya kan nggak fokus di 2 proyek 1 hari, 2 proyek 1 hari lagi. Jadi dibagi waktunya. Kalau Pandang kan fokus. Iya. Kayak saya tuh kemarin pulang dari Bogor. Wah, serius Pak. Itu Iya, gimana? malam tuh pulang dari Bogor, dari Pak Ibu. Ini bos juga tak. Malam baru pulang. Jadi nggak fokus di salah satu proyek. Kalau kita nyari tuh kadang-kadang harus telepon dulu. Berarti kalau tantangannya di Bapak dalam sehari bisa ada di banyak tempat gitu ya Pak? Iya. Nah itu ada cerita-cerita yang seru gitu Bapak, mungkin Bapak nggak gimana gitu Pak? Ada yang bisa diceritain nggak Pak dari apa pengalaman Bapak kerja pegang banyak proyek gitu Pak? Ya kalau pengalaman saya pribadi sih biasa-biasa aja sih itu, relatif lah gitu kan. Jadi nggak banyak masalah sih kalau proyek saya sih. Jadi selalu lancar terus sih kalau proyek saya pribadi. Kecuali di salah satu kayak di Permata Buana itu kan, kayak kemarin untuk pengecoran kita kan nggak fokus di situ, nggak fokus di salah satu proyek. Kalau Pak Edi Pandang itu kan satu proyek berdua, nggak usah kan enggak. Itu aja sih. Makanya kalau Paris sudah tahu. Oh, karena Bapak ngecek kayak ngecek tiap semua proyek gitu ya Bapak? Ya kayak begitu. Kalau Pandang nggak kemana-mana, di salah satu proyek berdua, mandor 2. Bukan. Kalau kita kan enggak. Jadi setiap proyek itu ada mandornya. Itu. Cuman kita ngecek bener apa enggak, itu aja sih. Sesuai apa enggak. Berarti kalau misal dihubungin ke Aris tiba-tiba ada di mana gitu, pernah nggak bisa datang gara-gara ada di mungkin luar kota gitu nggak Pak? Oh, kalau kita waktunya mepet saya nggak bisa datang, kecuali ada waktu. Itu posisinya. Kalau 10 menit, 20 menit saya nggak bakalan bisa datang. Berarti harus janjian dulu. Harus janjian. Tuh, kalau kita mau ketemu, gitu. Yang kita bahas proyek tanah sama owner. Berarti kalau Bapak koordinasi sama Kak Aris harus janji dulu Pak. baru Ya. bisa ditemuin. Ketemuan dulu, kapan waktunya bisa ketemunya, gitu aja sih. Dari segi pekerjaan, Membahas tentang apa laporan. ya kita kan selalu koordinasi untuk pekerjaan laporan, apalagi laporan gitu kan. Setiap hari kan harus ada laporan untuk pekerjaan itu sudah sampai mana itu kan, progresnya tuh sampai mana, mana aja yang belum dikerjain, kayak begitu aja. Kayak sekarang gitu kan, kayak pelapon kapan, kayak begitu aja. Kalau ada permasalahan problem banget, Bapak pasti koordinasi lagi ke Karis atau sebisa mungkin ya, dicari dulu solusinya gitu. itu langsung kita atasi. Kalau kayak begitu, ini harus segera kita eksekusi. Misalnya kita sama mandornya kan koordinasi gitu kan. Itu harus bisa kita dieksekusi duluan gitu kan. Kalau ada permasalahan di lapangan gitu kan, kayak di Condet kemarin gitu kan, kita buru-buru kita eksekusi. Apa tuh Pak yang dicondet masalahnya? Ya kayak untuk itu ada salah paham aja, untuk plafon aja ketinggian. Ketinggian. Iya itu aja sih masalahnya. Ya kita eksekusi buru-buru. Ya akhirnya kan kita selesai gitu kan masalahnya. Berarti itu laporan sama Kak Aris dulu atau langsung eksekusi gitu Pak? Itu laporan sama eksekusi. Ya udah
kata Karis kita eksekusi secepatnya, kita secepatnya gitu. Jadi jangan sampai nunggu gitu. Kalau kita harus dieksekusi ya kita harus eksekusi, itu aja sih. Ya kalau untuk pekerjaan sih maunya semua juga cepat gitu kan, semua juga pengen buru-buru kan gitu. Cuman kan nggak bisa, orang itu kan kemampuan kan beda-beda, nggak bisa dipaksa. Orang kemampuannya segitu ya udah, nggak bisa lebih dari itu gitu kan. Semua juga orang punya kemampuan kok, nggak lebih dari itu. Kita ikut aja kemampuan orang itu sampai mana itu kan, kita sesuaikan aja. Tapi itu pernah ada kejadian gitu nggak Pak? Maksudnya yang dari Karisnya itu udah ada tenggat waktunya, terus waktu Bapak bawa ke lapangan, yang di lapangan tukang-tukangnya, mau mandor-mandornya itu masih belum bisa gitu. Oh belum pernah sih. Belum pernah. Sampai saat ini masih sesuai. Masih sesuai. Belum pernah saya kayak begitu, belum pernah. Kalau dari Bapak sendiri, saya kan Bapak pindah-pindah tadi ya. Kalau dari Bapak sendiri itu ada nggak sih Bapak masalah soal waktu gitu lah? Yang seharusnya Bapak bisa lebih banyak kasih tenaga di ini karena mungkin proyek ini lebih banyak masalahnya gitu ketimbang proyek sebelah gitu. Ya Pernah nggak kayak gitu? paling fokusnya di salah satu Ciasem. Siang malamnya kan di Ciasem. Kalau siang malamnya kan 24 jam. Kalau siangnya kita mungkin 1 jam baru keluar. Paling fokusnya di Ciasem. Jadi untuk yang sekarang Ciasem. fokusnya di Ciasem. Iya. Tapi Bapak itu kerjanya 24 jam, Pak. Di Ciasem itu saya fokus 24 jam tuh di Ciasem, soalnya kan tidur di sana juga. Tapi tidur kan, Pak? Enggak. Enggak. Pak. Enggak, maksudnya bukan nggak tidur 20. Enggak, fokus untuk pekerjaan tuh fokusnya di proyek Ciasem, bukan nggak tidur. Itu kan. Fokus setiap hari tuh ada, harus kita koordinasi benar-benar gitu kan sebelum kita keluar gitu aja. Kalau istirahat sih biasa istirahat, cuman kan kita juga harus ke Bogor kemarin ya, kita harus diperbaiki secepatnya. Mau dipakai lebaran ya kita udah kita beresin gitu kan. Makanya kita kan bahas dulu, saya tuh nggak bisa ke Jakarta soalnya kan harus kita beresin dulu untuk pekerjaan di Bogor. Ya udah nggak apa-apa, jawabnya kan begitu. 3 hari itu saya tuh nggak mantau, makanya gitu kan baru hari ini, makanya tadi kan suruh ke kantor itu aja. Sekalian gitu. Ya itu aja, nggak tahu, saya nggak bahas masalah ini, nggak gitu kan, itu aja sih. Enggak sih, kalau saya sih cuman berharap kan semua orang, semua tim kan kita, kalau kita kan ya taruh pandangannya yang penting kan yang lain aja. Kalau saya sih nggak bakalan bisa sampai akhir misalnya kan gitu kan, kecuali kan ada kayak sekarang udah persiapan bandrolnya, kita tinggal nerusin gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi kesempatan lah untuk yang lain yang sekarang gitu. Kalau ada ingat satu pertanyaan Pak, ini lucu sih. Boleh cerita nggak Pak? Bapak kan awalnya kerja apa dari nol gitu ya Pak, bertahap. Nah, boleh nggak diceritain momen ketika Bapak diangkat jadi mandor gitu Pak? Terus kayak gimana sih perasaan Bapak saat itu gitu Pak? Ya, ini menarik sih ini Pak. kalau saya pribadi dulu saya ingat tuh sama Paris tuh, pundak saya tuh diusap-usap bener. Di apa Pak? Paling rajin satu kerja dulu. Wah, Iya. Terus Pak? Ini rajin Pano. Itu sering ngasih duit ke saya tuh dulu. Rajin, bersih, bagus, rapi. Saya tuh. Iya. Kesan kalau Paris itu aja sih. Terus kayak pas momen apa Bapak dipanggil terus jadi mandor gitu Pak? Oh berat itu. Oh, gimana Pak? Jawabnya tuh saya belum bisa jawab. Hari itu nanyanya seperti apa ke Bapak Pak? Maksudnya waktu itu Bapak lagi kerja tiba-tiba dipanggil atau gimana gitu Pak? Ya kita ngobrol aja dulu gitu kan. Ya kalau memang mau
kita ikut saya lagi itu kan, soalnya kan kita juga lagi kerja itu kan, kecuali kan kita ada waktu dulu lah gitu kan. Jadi nggak langsung fokus kita gas, enggak ya. Akhirnya kan saya kasih waktu kalau nggak salah 1 mingguan lah gitu kan. Saya kasih waktu 1 minggu, baru habis dari 1 minggu kita kabarin lagi, ketemu lagi apakah saya udah siap apa belum, kita pikirkan aja dulu gitu kan. Soalnya kan itu kan berat tanggung jawabnya, kalau jadi mandor tuh berat tanggung jawabnya, nggak gampang gitu kan. Semua beban itu kan harus kita pikul gitu kan. Itu yang bagi saya tuh kan, apalagi udah kesalahan itu udah biasa lah gitu kan. Itu mah resiko gitu kan. Badan terdepan ya Pak. Ya itu kan, kita kan harus siap segala-galanya gitu kan. Ya akhirnya kan kita ya udahlah lah aja putusin gitu kan, minggu ke depannya. Ya akhirnya dipercaya gitu kan. Sebenarnya berat gitu kan. Ya kaget lah, orang biasa disuruh megang proyek, orang kerja biasa disuruh megang proyek, nggak bahas gambar, belum tahu kan, kaget gitu kan. Itu aja. Terus yang dimandorin Bapak pertama proyek apa tuh Pak? Itu di Lavender aja. Oh yang Lavender itu ada nggak? Kan Bapak baru pertama nih jadi mandor. Mungkin ada yang Bapak dulu belum tahu atau melakukan apa gitu Pak? Oh kalau itu kita awam sih enggak ya, cuman kita kan walaupun kita sedikit kita tahu lah gitu kan. Kalau lama-lama di proyek kan tahu, enggak semua tahu gitu kan. Awalnya nggak semua tahu ya, kita yang penting kan kita tanya, koordinasi. Kalau kita nggak tahu, nggak nanya, nggak bakal bisa kan. Semua orang sama, kita kan harus nanya gitu kan. Jangan oh ini pinter, enggak gitu. Jadi kita kan disamain, oh benar gitu kan. Oh kalau ada begini, kita oh gini Pak No aturannya. Kalau gambar ini, oh ini sekliat gitu kan, kayak toilet. Ya akhirnya kan ngerti gitu kan. Kayak gitu aja. Kalau nggak tahu, nggak nanya ya sama aja gitu. Nggak tahu, nggak bakalan tahu semua juga. Terus Bapak masih ingat gak Pak? Apa? Kata-kata Kak Rich, kenapa saat itu Bapak dipilih gitu, diberi amanah itu gitu sama Kak Rich Pak? Masih ingat Ya gak, kan Pak? kalau dulu kan belum banyak. Kalau dulu kan belum banyak kayak sekarang. Gitu. Itu kan belum sama sekali, masih sambil kuliah juga, nggak langsung kayak sekarang, masih sekolah loh. Terus bilangnya ke Bapak itu gimana Kak Aris Pak? Karena apa gitu Bapak dipilih? Ya karena suka aja, kerjaan Pano tuh suka, orangnya bagus, bersih, kerjanya rapi, itu aja sih.